Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Romus Pita Sinaga dengan NIM 20350316 dari Prodi Manajemen Perencanaan dan Pemasaran Pariwisata semester 6. Baiklah, berikut ini merupakan video pemaparan hasil jawaban UTS dari mata kuliah pemasaran digital dengan dosen pengampu yaitu Bapak Bastatna Kembaran. Pemasaran digital pada saat ini lebih banyak diminati oleh para pebisnis daripada menggunakan pemasaran secara langsung. Hal ini karena keuntungan yang didapatkan melalui pemasaran digital dapat dilihat secara langsung dan juga praktis dan simpel. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam melakukan promosi digital yang kita lakukan, maka dapat dilihat dari beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu return of investment atau laba investasi. Dalam melakukan promosi digital tentu kita membutuhkan ataupun mengeluarkan biaya. Jika ini cukup berhasil, maka kita akan mendatangkan penjualan dan juga pendapatan yang semakin meningkat. Dengan kata lain, maka pemasaran yang kita lakukan berhasil. Yang kedua yaitu social media engagement. Tingkat keberhasilan social media engagement dapat dilihat dari banyaknya interaksi melalui like, komen, share, ataupun save. Semakin banyak interaksi yang dilakukan, maka tingkat keberhasilan kita semakin tinggi. Yang ketiga yaitu mengukur traffic, mulai dari website, sosial media, hingga marketplace. Jumlah traffic ini akan menjadi kalkulasi penting dalam menentukan keberhasilan pemasaran digital yang kita lakukan. Apabila traffic tersebut mengalami kenaikan, maka tingkat keberhasilan kita dalam melakukan promosi digital tentu sudah meningkat. Yang keempat yaitu bounce rate. Pengunjung yang memilih untuk mengklik tombol kembali daripada memilih stay di halaman website Anda, itu dikatakan dengan bounce rate. Semakin tinggi tingkat bounce rate yang didapatkan, maka dapat dikatakan bahwa pemasaran digital yang dilakukan kurang berhasil. Yang kelima yaitu penjualan online yang meningkat. Dilihat dari tingkat penjualan online yang meningkat, maka dikatakan bahwa pemasaran digital yang kita lakukan cukup berhasil. Personalisasi marketing adalah strategi pemasaran yang dilakukan dengan cara mengirimkan pesan atau konten secara individual atau personal kepada pelanggan. Contoh penggunaan strategi personalisasi adalah yaitu yang pertama, email marketing. Marketer dapat menggunakan personalisasi untuk memulai kampanye email marketing. Memulai personalisasi, marketer juga dapat membuat dan mengirimkan email secara individual ke grup pelanggan tertentu berdasarkan kebutuhannya. Yang kedua yaitu media sosial. Dengan mengirimkan pesan media sosial yang sangat personal dan relevan melalui otomatisasi, marketer dapat mengumpulkan tanggapan dan data dari pelanggan dari setiap channel dan media sosial yang nantinya membantu meningkatkan komunikasi yang mendorong conversion. Yang ketiga yaitu rekomendasi produk. Jenis kampanye ini menggunakan pengumpulan data untuk menentukan jenis produk, layanan, atau penawaran apa yang kemungkinan besar diminati para pengguna dan menyesuaikan rekomendasi dengan yang sesuai. Hal ini memungkinkan pelanggan untuk memfilter apa saja yang mereka suka dan tidak suka dengan lebih mudah tanpa harus bersusah payah menonton semuanya. Aktivitas pemasaran digital yang telah saya lakukan antara lain yaitu pembuatan dan pengelolaan situs web. Ini termasuk pembuatan desain dan pengelolaan konten di situs web untuk mempromosikan produk dan layanan yang telah diciptakan. Yang kedua yaitu pembuatan akun media sosial. Aktivitas ini meliputi pengelolaan akun media sosial yang saya buat yaitu berupa Instagram, TikTok, dan juga YouTube, dan menciptakan konten ataupun iklan yang menarik. Yang ketiga yaitu email marketing. Ini mencakup pengiriman email promosi, pengelolaan daftar email, dan analisis hasil kampanye email. Yang keempat yaitu menciptakan video promosi dengan ide kreatif sehingga menarik untuk dilihat. Adapun tantangan dan skill yang diperlukan dalam melakukan promosi digital yang antara lain yaitu yang pertama, kemampuan menganalisis data. Dalam pemasaran digital, analisis data diperlukan untuk memahami permintaan konsumen dan juga melakukan evaluasi. Yang kedua yaitu ide dan kreativitas. Ide dan kreativitas dalam pembuatan konten pemasaran digital sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan pemasaran tersebut. Yang ketiga yaitu pemahaman tentang media sosial dan mampu melihat perubahan pasar. Hal ini perlu untuk selalu melihat perubahan atau perkembangan yang sedang berlangsung di era digital. Yang keempat yaitu kemampuan menulis dan untuk berkomunikasi.
Memberikan informasi melalui tulisan dan komunikasi juga sangat diperlukan untuk menarik perhatian membaca dan pendengar. Ada beberapa alat dan teknologi yang efektif untuk melakukan pemasaran produk atau layanan secara digital. Di antaranya adalah yang pertama, yaitu media sosial. Platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, maupun YouTube dan TikTok digunakan untuk mempromosikan produk atau layanan dengan membuat konten yang menarik dan relevan serta berinteraksi dengan audiens. Yang kedua yaitu menciptakan iklan online. Iklan online seperti Google Ads, Facebook Ads, dan Instagram Ads dapat digunakan untuk menargetkan audiens yang tepat dan dengan biaya yang relatif murah dibandingkan dengan iklan tradisional. Baiklah, demikianlah video pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika dalam pemaparan saya terdapat kesalahan tutur kata dan penyampaian. Sekian dan terima kasih.